Hai Mams, salam sejahtera. Pernahkah kalian mendengar istilah kematian janin dalam rahim, KJDR? Kondisi di mana janin meninggal ketika masih di dalam kandungan si ibu. Ini adalah kondisi yang cukup serius tentunya, dan nggak pengen dong kita mengalami hal-hal seperti ini. Nah, KJDR atau kematian janin dalam rahim ini sebenarnya ada beberapa penyebabnya. Dan juga ada tanda-tanda yang kalian bisa kenali sedini mungkin, supaya kalau misalkan ada hal-hal seperti ini terjadi pada kalian, segera bisa menemui dokter untuk dilakukan pemeriksaan atau setidaknya pertolongan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas ya seputar KJDR ini, penyebab, gejalanya, kemudian cara pencegahannya, dan yang lain-lain. Seperti apa? Simak terus. Oke, kita bahas ya. Jadi ini harus dibedakan dulu ya, stillbirth atau KJDR, kematian janin dalam rahim, dengan kondisi keguguran. Kalau keguguran itu istilahnya sebenarnya adalah kegagalan dari kehamilan, di mana usia kehamilan ibu masih kurang dari 5 bulan, janin nggak bisa hidup. Mungkin dia keluar secara spontan atau meninggal. Berbeda dengan KJDR atau kematian janin dalam rahim, di mana usia kehamilan ini sudah cukup besar, biasanya trimester kedua atau ketiga di atas 5 bulan. Janin meninggal di dalam ketika masih di perut ibunya. Sebenarnya KJDL atau stillbirth ini banyak penyebabnya. Kita akan bahas. Pertama kita harus bedakan dulu faktor ibu, ya, faktor janin, dan juga faktor dari ari-ari atau plasenta. Kita bahas dulu faktor ibu. Sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang bisa menyebabkan janin meninggal di dalam rahim ketika masih dikandung ya. Seperti contohnya ibu yang mengalami penyakit. Penyakit di sini macam-macam sih ya, tapi yang paling sering biasanya karena ibu mengalami diabetes atau kencing manis, gula darahnya tinggi terus, nggak terkontrol sewaktu hamil. Itu bisa menyebabkan kondisi ini. Makanya biasanya dokter sarankan tuh di trimester pertama atau kedua itu pasti disarankan untuk cek gula darah, cek lab lengkap ya. Selain juga infeksi. Infeksi ini juga kadang-kadang dianggap sepele, ya, tapi infeksi kalau misalnya yang berlarut-larut, ini pun juga bisa menyebabkan kondisi kematian janin itu. Ketika ibu sakit, sewaktu hamil ini memang kita harus hati-hati. Ya, bisa aja mungkin ya cuma infeksi ringan. Tapi kalau infeksinya cukup berat, tentunya juga bisa berbahaya buat janinnya juga. Atau ibu yang punya kondisi seperti tekanan darahnya yang tinggi terus, ya, atau cenderung mengarah ke preeklamsi, kejang sewaktu hamil. Ini juga salah satu hal yang bisa menyebabkan janin meninggal ketika masih di dalam rahim. Kemudian faktor ke janinnya. Yang paling sering adalah kondisi kelainan kromosom atau kita bilang istilahnya genetik lah. Di mana ada kelainan kromosom tertentu yang menyebabkan janin ini nggak bisa hidup bertahan terlalu lama ketika masih di dalam kandungan. Kemudian yang paling sering juga yang terjadi pada si ari-ari atau plasenta ini adalah kondisi di mana ari-ari ini copot. Ari-ari atau plasenta itu kan sebenarnya menghubungkan darah ibu ke janin ya. Dari rahim, darah ibu, rahim, ada ari-ari yang dia juga salah satunya fungsinya menyaring ya. Kemudian tali pusat dan ke janin. Ketika ada masalah pada ari-ari, tentunya suplai nutrisi, suplai oksigen dari ibu ke janin, begitu sebaliknya dari janin ke ibu, ini bermasalah. Contohnya yaitu tadi, copot ari-arinya. Solusio plasenta, itu secara medis kita bilang. Sebenarnya copotnya plasenta ini penyebabnya cukup banyak, ya. Mungkin yang sebagian sangat familiar, yang sangat populer di berita ataupun kejadian-kejadian ya, di mana ibu habis pijat perutnya, ari-arinya copot, ya, mengalami perdarahan. Kemudian juga salah satu kondisinya ketika ibu mengalami trauma, misalnya ibu hamil kecelakaan, ibu hamil jatuh. Solusio plasenta ini bisa terjadi. Makanya peranan ari-ari ini sangat penting. Selain itu ya salah satunya kelainan pada ari-arinya itu sendiri ya. Contohnya misalnya kelainan pada pembuluh darahnya atau mungkin area yang mengalami pengapuran ya, penuaan lah istilahnya, yang dimana ini memang sebenarnya normal terjadi tapi ada beberapa yang ibu hamil ini cepat terjadinya. Baru trimester kedua atau baru mau trimester ketiga sudah mengalami pengapuran. Dia mengalami pengerasan sehingga ya tentunya berdampak pada suplai nutrisi, suplai oksigen ke janin. Dan juga faktor
ya tali pusat juga janin. Contohnya ketika janin terlilit tali pusat, ikatannya terlalu kencang. Ini juga sangat sering terjadi. Jadi terlilit tali pusat itu kan seperti tali ya, seperti selang lah. Dia yang isinya mensuplai nutrisi, oksigen dari darah ibu ke janin. Ini kesimpul, entah itu kelilit di badan, di leher, ataupun di anggota tubuh si kecil ya, ketika masih di dalam rahim. Dia kesimpul, kenceng, sehingga suplainya juga bermasalah. Belum kita lanjutkan videonya, buat kalian yang punya kerabat yang sedang program hamil, tentunya faktor nutrisi sangat penting. Madu amils ini adalah salah satu solusi yang bisa kalian pakai untuk yang sedang program hamil sebagai nutrisi tambahan. Amils ini ada dua varian, ada madu amils untuk wanita dan juga untuk laki-laki. Tentunya memiliki fungsi masing-masing. Untuk wanita salah satunya untuk mempersiapkan rahim dalam masa kehamilan, juga meningkatkan kesuburan dan kualitas sel telur. Dan untuk laki-laki tentunya bisa meningkatkan stamina dan juga kualitas sel sperma. Untuk informasi lebih lanjut tentang madu amils ini, link ada di kolom deskripsi. Nah, sebenarnya Mams bisa kenali sedini mungkin tanda-tanda kalau janin ini nggak sehat. Tapi biasanya ini adalah ketika usia kehamilan sudah cukup besar, ya 6 bulan ke atas. Karena sebelum itu kadang-kadang gerakan janin itu belum begitu jelas kerasa. Untuk usia kehamilan semakin besar ya, 6 bulan ke atas, ketika gerakan janin sangat amat menurun atau bahkan nggak kerasa sama sekali, sudah dirangsang ya, mungkin perutnya udah digoncang-goncang, sudah bikin suara berisik dekat perut, ibu sambil minum air dingin, nggak gerak juga. Itu bisa jadi tanda-tanda kalau janin di sana ya mengarah ke sana, kematian janin ketika dia masih di dalam rahim. Makanya Mams harus kenali sekali gerakan janin. Ya nggak semua sih, kalau misalkan gerakan janin nggak kerasa ini selalu ke arah sana, nggak selalu ya. Maksudnya kalau ibu nggak ngerasa gerakannya, sudah pasti nih janinnya meninggal, ya nggak juga. Ini sebenarnya subjektif. Maksudnya begini, ketika ibu mungkin hamil, kondisi tubuhnya agak gemuk ya, itu biasanya gerakan janin juga nggak begitu kerasa. Atau ketika kehamilan sudah semakin besar, janin ini ruang geraknya sudah sempit karena dia udah gede di dalam. Dia juga akhirnya jarang bergerak. Itu juga bisa menyebabkan gerakan janin menurun. Atau mungkin janin yang lagi tidur, ya, dia juga tidur seperti kita orang ya, dia juga tidur di dalam rahim. Itu juga menyebabkan gerakan menurun. Tapi biasanya kondisi-kondisi itu kalau ibu rangsang ya, misalnya dengan digoyang perutnya, ibu minum air dingin atau mungkin bikin suara berisik di sekitar perut, perutnya disenterin, ya, itu biasanya janinnya merespon dengan gerakan. Tapi kalau enggak ya ibu harus segera menemui dokter karena bisa jadi sudah kita rangsang tapi janin nggak bergerak juga. Bisa jadi janinnya meninggal di dalam rahim. Pencegahan satu-satunya yang Mams bisa lakukan adalah kontrol kehamilan rutin. Itu aja, karena dengan begitu sebenarnya kita bisa mengontrol kondisi ya nggak cuma ibunya tapi juga kondisi janin. Selain ya ibu harus mencukupi faktor nutrisinya, makannya harus bagus, vitamin juga harus dikonsumsi rutin. Ya, juga tentunya ya hal-hal seperti menjaga kebersihan, pola hidup sehat juga harus dilakukan. Tapi sebenarnya dengan ibu kontrol rutin ini bisa terpantau. Banyak sekali kasus di mana tiba-tiba ibu mengalami kondisi KJDR itu tadi karena riwayatnya sebelumnya nggak ketahuan nih. Ibu sakit apa, ibu apalagi nggak pernah kontrol, dan dokternya nggak tahu janinnya ada masalah atau enggak. Ibu juga mungkin selama hamil nggak minum vitamin, makannya juga kurang bagus, macam-macam. Makanya dengan kontrol kehamilan ini adalah salah satu cara Mams bisa mencegah KJDR ini terjadi. Lalu apa yang dilakukan ketika Mams hamil mengalami KJDR itu tadi, janinnya meninggal ketika masih di dalam rahim? Ya tentunya kalau pertama-tama harus dideteksi dulu apakah benar janin ini meninggal. Salah satunya ya sebenarnya dengan pemeriksaan USG. Dilihat tidak ada tanda-tanda kehidupan, detak jantung janinnya nggak ada. Ya ini bisa dipastikan janinnya meninggal. Kalau meninggal di dalam rahim harus segera dikeluarkan. Baik itu mungkin Mams lagi hamil trimester kedua ataupun ketiga. Kalau bisa per vaginam ya, dilahirkan dengan cara diinduksi lahir lewat jalan lahir ya, menyusui ibunya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, seperti itu mungkin karena posisi janinnya nggak pas, dia melintang di dalam rahim, atau mungkin ibu ada pernah riwayat sesar yang terlalu dekat, yaitu harus dilakukan pembedahan sesar. Intinya harus dikeluarkan janinnya. Kenapa? Bahayanya apa kalau misalkan dibiarkan? Nah, kalau janinnya meninggal di dalam rahim ini dibiarkan, ini bisa berdampak buruk. Ketika janin dilahirkan akan menyebabkan perdarahan yang luar biasa. Bisa mengancam keselamatan ibu. Makanya kalau sudah dibilang dokter, wah ini janinnya nggak bisa selamat ya, meninggal, ya harus segera dikeluarkan.
Pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah kapan bisa hamil lagi kalau punya riwayat KJDR. Kita balik lagi, KJDR-nya ini dilahirkan secara pervaginam atau sesar. Kalau pervaginam ya sebenarnya kan itu setelah melahirkan ya, janin keluar, ibu akan mengalami masa nifas. Umumnya seperti orang melahirkan. Nah, mungkin setelah selesai nifas, 3-4 bulan atau 5 bulan itu boleh program hamil lagi. Tapi sebenarnya lebih baik ketika ibu pernah mengalami kondisi ini, KJDR, janinnya meninggal, ya harus dicek dulu kondisi ibunya, ada infeksi enggak, ibu ada penyakit diabetes enggak, atau hal-hal yang lainnya, supaya ini enggak berulang. Karena bisa aja terjadi berulang kembali, semisal ibu memiliki faktor risikonya, misalnya ibu punya infeksi, ya, kemudian ibu punya riwayat kencing manis, gula darahnya tinggi, tensinya tinggi, maka ini harus dicek, harus dikontrol. Kalau kondisi ibu sehat, ya bisa program hamil lagi. Tapi juga faktor psikis penting ya, kadang-kadang kan merasa terpukul secara psikis, emosional, ya kalau ibu siap, boleh sebenarnya program hamil lagi. Oke Mams, sekian informasinya. Jika menurut kalian informasi ini penting, silakan di-share ke teman-teman kalian. Tentunya KJDR ini atau janin meninggal di dalam rahim adalah suatu hal yang sangat krusial. Nggak boleh terjadi pada ibu hamil, tapi ya namanya kondisi kesehatan bisa aja terjadi. Salah satu cara adalah Mams harus rutin kontrol kehamilannya. Oke, semoga bermanfaat informasinya. Sampai ketemu lagi.